Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 8 akan mempresentasikan materi pemrograman lanjut pada pertemuan 2, 3, dan 4. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Dengan saya sendiri, nama saya Miftahul Jannah, dengan NIM 120501268669. Saya, Saryamanda Putri, akan menjelaskan tentang enumeration, inner class, anonymous class, dan inheritance. Materi yang pertama yaitu kelas dan objek. Kelas merupakan sesuatu di dalam Java yang fungsinya dapat menciptakan sebuah objek. Contohnya dalam kelas planet, maka bisa terdapat objek bumi, Mars, Jupiter, dan lain-lain. Kelas ini terbagi ke dalam 3 macam struktur. Yang pertama yaitu field, adalah informasi yang akan dibawa oleh suatu kelas. Yang kedua method, operasi yang dapat dilakukan oleh sebuah objek dalam suatu kelas. Dan yang ketiga konstruktor, metode khusus untuk memberikan nilai pada kelas jika kelas itu diberikan objek baru. Metode ini terbagi ke dalam 2 pembagian. Yang pertama metode void merupakan metode yang tidak dapat mengembalikan nilai, dan metode non-void merupakan metode yang bersifat mengembalikan nilai. Konstruktor juga terbagi ke dalam 2 pembagian, yaitu konstruktor dengan parameter merupakan konstruktor yang berfungsi untuk memberikan inputan baru pada satu kelas, dan konstruktor tanpa parameter, yaitu konstruktor yang dapat membuat suatu objek dalam sebuah kelas dan nilainya tidak dapat dipanggil. Kedua objek yaitu instansi dari sebuah kelas dalam Java. Untuk menuliskan objek ini, maka harus menggunakan kata kunci new agar objek tersebut dapat terbaca. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh program di mana di sana terdapat kelas dan objek. Di sini, saya telah membuat sebuah kelas dengan nama laptop. Pertama-tama diinisialisasi dulu field ke dalam kelas laptop ini, yaitu dengan string Windows, string merek, dan input tahun produksi. Kemudian, saya masukkan konstruktor tanpa parameter. Untuk penamaan konstruktor ini harus sama dengan nama kelasnya, yaitu kelas laptop, maka nama konstruktornya juga harus laptop. Yaitu di sini dengan Windows tidak terdeteksi dan merek tidak diketahui. Yang kedua, konstruktor dengan parameter, dengan penamaan yang sama yaitu laptop, dengan Windows param 1 dan merek param 2. Untuk yang selanjutnya, kita masukkan metode void dengan kata kunci void, set info laptop, Windows sama dengan WDWS, merek sama dengan MRK, dan tahun produksi sama dengan THN. Yang terakhir yaitu dimasukkan metode non-void, yaitu metode yang mengembalikan nilai. Karena mengembalikan nilai itu, maka di sini dikasih kata kunci return. Untuk kelas laptop ini nantinya akan dipanggil pada kelas main. Di sini saya sudah membuat kelas main dengan nama demo laptop dan diberi kata kunci new agar informasi yang terdapat dalam kelas laptop terbaca dalam demo laptop ini. Kemudian saya panggil set info laptop pada kelas laptop yaitu Windows 2010, merek Toshiba dan tahun 2020. Program ini apabila dijalankan maka akan menghasilkan output Windows 2010, merek Toshiba, dan tahun produksi 2020. Pada materi yang kedua, saya akan membahas tentang keyword disk, keyword static, keyword final, dan atribut akses. Yang pertama, keyword disk, yaitu keyword yang digunakan untuk memberikan informasi dari kelas yang ingin digunakan. Saya akan memberikan contoh program dari keyword disk ini. Ini adalah contoh pemrograman dengan keyword disk. Di sini saya membuat sebuah kelas dengan nama mahasiswa, dengan string nama mahasiswa, string name, dan integer semester. Kemudian, saya masukkan konstruktor dengan nama mahasiswa, yaitu sama dengan nama kelasnya, dan diberi kata kunci disk agar informasi yang ada di kelas mahasiswa disalin pada konstruktor mahasiswa ini.
Kemudian konstruktornya selanjutnya diberi juga kata kunci dis, yaitu dis nama mahasiswa sama dengan nama mahasiswa, dis name sama dengan name, dan dis semester sama dengan semester. Selanjutnya pada method void juga dilakukan hal yang sama, yaitu diberi kata kunci dis, kemudian dimasukkan lagi method void dengan nama cetak informasi, dengan jika nama mahasiswa sama dengan 0 dan name sama dengan 0, maka nilai akan disalin atau di return. Kemudian program ini nantinya akan dipanggil pada kelas main. Di sini saya telah membuat kelas main dengan nama demo mahasiswa, dengan mahasiswa A dan B, kemudian kita panggil dengan menggunakan kata kunci new, kita cetak informasi untuk mahasiswa A dan B. Jika program ini dijalankan, maka hasil outputnya yaitu di sini terdapat nama mahasiswa Miftahul Jannah, NIM 120501264869, semester 2. Kemudian satu lagi nama mahasiswa tidak diketahui, NIM tidak terdaftar, dan semester 0. Yang kedua yaitu keyword static, yaitu keyword yang berfungsi agar objek dan variabel masuk ke dalam suatu kelas, bukan masuk kepada instansinya. Ini adalah contoh keyword static, di mana saya membuat nama kelas dengan nama kelas static, dan dikasih kata kunci static. Dengan sistem out, kelas static dijalankan, dan integer dari statiknya yaitu M sama dengan 8, T sama dengan 30. Kelas static ini akan dipanggil pada kelas main. Di sini saya membuat nama kelas mainnya yaitu demo static dengan menggunakan kata kunci new. Kemudian diakses variabelnya dengan menggunakan variabel instansi dengan cara sistem out nilai M sama dengan ditambah A.M. Dan yang kedua sistem outnya yaitu nilai T sama dengan ditambah A.T. Jika program ini dijalankan, maka hasil outputnya yaitu kelas static dijalankan, nilai M sama dengan 28 dan nilai T sama dengan 30. Yang ketiga yaitu keyword final, merupakan keyword yang digunakan untuk menjadikan variabel yang terdapat pada kelas yang dibuat tidak dapat diubah lagi. Ini adalah contoh keyword final. Di sini saya telah membuat sebuah kelas dengan nama keyword final, dan kata kunci final di sini dengan final integer M sama dengan 1, kemudian dibuat kelas mainnya dengan kata kunci new, dan dibuat sistem outnya f.m. Maka program ini apabila dijalankan, hasilnya yaitu 1. Yang keempat yaitu atribut akses, merupakan variabel yang dapat digunakan secara global atau menyeluruh dalam suatu pemrograman. Untuk atribut akses sendiri terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu atribut public, merupakan atribut yang dapat diakses oleh siapapun termasuk yang berada di luar kelas. Yang kedua yaitu atribut protected, merupakan atribut yang dapat diakses oleh subkelas atau kelas lain dalam suatu kelas tersebut. Dan yang ketiga, atribut private, merupakan atribut yang hanya bisa diakses pada kelas tempat didefinisikannya atribut private tersebut. Baik, saya akan menunjukkan presentasi. Yang pertama ada enumeration atau dibaca dengan enum, merupakan tipe kelas yang tidak perlu diinstansiasi dan pilihannya terbatas. Mari kita lihat contohnya. Oke, jadi pertama kita buat dulu package-nya, misalnya enum. Kemudian kita buat nama kelasnya, misalnya jenis kelamin. Oke, dalam sini kita langsung buat aja wanita. Ya, udah seperti itu. Dan jangan lupa ini mengganti kelasnya dengan enum. Lalu kita buat lagi kelas mainnya. Oke. Kita panggil ya. Kita panggil wanita misalnya. Oke. Jenis. Lalu kita run. Nah, seperti yang dijelaskan wanita. Itu contohnya. Selanjutnya adalah inner class, merupakan kelas di dalam kelas yang dapat mengakses properti di outer class meskipun bersifat privat. Begitu juga dengan sebaliknya, tetapi kelas lain hanya bisa mengakses jika bersifat publik. Mari kita lihat contohnya. Buat dulu ya package-nya, misalnya inner. Ya, kita buat kelasnya misalnya in. Jadi pertama kita buat dulu outer kelasnya. Misal kelas outside. Ya, terus kita mempunyai objeknya misalnya A, itu kita buat 9. Baru kita buat kelas inside-nya. Misalnya kita punya objeknya B3. Oke, baru kita buat PSVM. Oke, baru kita buat PSVM-nya. Kita panggil misalnya offset all sama dengan new outside. Lalu kita panggil inner class-nya. Dengan cara kita panggil dulu outer class-nya. Nah, baru kita panggil terus anaknya sama juga. Oh, udah new ya. Set. Kemudian baru kita load
ya, misalnya dan kita panggil ya adalah kuadrat dari I dot P. Ya, kemarin kita run. Oke, itu dia guys. Selanjutnya adalah anonymous class yang digunakan untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi objek pada saat bersamaan. Mari kita lihat contohnya. Pertama buat package-nya dulu, misalnya kita beri nama anonym. Dalam sini kita buat kelasnya misalnya bunga. Jadi kita ubah dulu ya, jadi abstrak. Kita buat dulu metodenya. Jadi void metode 2 deh. Mari kita buat lagi. Oh ya, tapi nggak apa-apa. 1. Buat misalnya bisa kita buat bunga mawar. Oke, kemudian kita masuk ke SVM-nya. Jadi kita panggil ya, bunga B misalnya, new bunga. Oke, untuk kita panggil metode 2-nya. Metode 2-nya. Maksudnya ya. Oke, misalnya semerbak bau. Oke, jangan lupa di sini beri titik 2 ya. Titik koma. Jadi kita panggil metode 1-nya menjadi kelas. Langsung kita beri 2 ya, metode 2-nya. Baru kita bisa run. Nah, pakai seberapanya. Baik, selanjutnya adalah inheritance atau pewarisan. Yang pertama adalah istilah dalam inheritance. Ada superclass yaitu kelas induk, ada subclass yaitu kelas turunan, kemudian ada extend yaitu keyword yang menunjukkan bahwa dia adalah kelas turunan, dan super yang merupakan keyword untuk memanggil metode pada superclass. Nah, jadi dalam aturannya, yang pertama tidak boleh ada pewarisan ganda. Yang kedua, atribut publik atau protected itu dapat diwariskan, kecuali atribut privat itu tidak dapat diwariskan. Dan yang keempat, tanpa atribut akses hanya dapat mengakses pada package yang sama. Nah, cara membuat konstruktor di kelas turunan, yang pertama membuat konstruktor di kelas induk, kemudian pada kelas anak baru mendeklarasikan metode dengan keyword super. Nah, metode di dalam inheritance ada 2. Yang pertama method overriding, yaitu membuat ulang metode pada superclass dengan parameter yang sama. Sedangkan pada overloading dengan parameter yang berbeda. Mari kita lihat contohnya. Oke, jadi pertama kita buat dulu package-nya dengan nama inherit. Oke, kemudian kita beri nama kelasnya itu kucing atau cat. Jadi kita buat objeknya itu string nama. Ya, kemudian kita buat konstruktornya dengan nama yang sama dengan nama kelasnya. Kita buat void-nya dengan nama setInfo. Selanjutnya kita buat kelas turunan dengan nama Persia misalnya. Extends, nah ini dia keyword extends dari cat. Nah, kita buat tambahan stringnya itu warna. Nah, di sini dia minta tambahan konstruktor. Oke, berarti kita tambahkan juga string warna. Di sini kita bisa buat pakai keyword this. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mika tadi. Kemudian kita buat void-nya sama ya dengan superclass. Maka di sini dia oke. Kita salin aja. Kita tambahkan juga sama yang string warna tadi. PSVM-nya kita panggil dulu objeknya ya. Cat C misalnya, new cat. Misalnya namanya kucing. Oke, kemudian Persianya ya. Kita beri nama misalnya Persia, warnanya putih. Oke, kemudian kita panggil setInfo ya. Kemudian ini dia minta supaya statik juga di sini. Biar bisa kita run. Oke, jadi seperti itu. Baiklah, sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf.
dan semoga ilmunya bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.